79 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana untuk peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintahan desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa. Tidak boleh ada kegiatan yang tidak ada di RKPDes tiba-tiba ada di APBDes. Pada pasal 79 ayat 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diatur dalam peraturan pemerintah. Tidak boleh ada kegiatan yang tidak ada di RPJM desa tetapi ada di RKP desa. Artinya RPJM desa dan RKP desa merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya RPJM desa itu merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala desa yang di dalamnya itu terdapat partisipasi publik ataupun peran masyarakat yang tertuang dalam forum musyawarah desa ataupun musrembang yang oleh kepala desa dan BPD ini secara legalitas itu dituangkan dalam Perdes. Artinya di sini kepala desa tidak boleh serta-merta merubah dokumen RPJM desa ataupun RKP desa. Pada pasal 120 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, di mana RPJM desa dan atau RKP desa dapat diubah dalam hal yang pertama, terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah daerah provinsi dan atau pemerintah daerah kabupaten kota. Tahapan penyusunan RKP desa. Ada dua peraturan yang mengatur tahapan penyusunan RKP desa. Yang pertama, berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, kemudian berdasarkan Permendes Nomor 21 Tahun 2020. Yang pertama kita akan membahas mengenai tahapan penyusunan RKP desa berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014. Yang pertama, penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui Musdes paling lambat bulan Juni tahun berjalan. Kemudian yang kedua, untuk tahapan kedua itu kepala desa membentuk tim penyusun RKP desa. Lanjut ke tahapan yang ketiga, pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program ataupun kegiatan yang masuk ke desa. Kemudian untuk tahapan yang keempat, pencermatan ulang dokumen RPJM desa. Sesuai pasal 79 ayat 4 Undang-Undang Desa, di mana RPJM desa dijadikan sebagai dasar penyusunan RKP desa, maka mutlak RPJM desa dijadikan sebagai dasar untuk menyusun program strategis yang akan dilaksanakan oleh desa pada tahun berjalan, yang tentunya akan ditetapkan melalui dokumen RKP desa. Kemudian yang kelima, penyusunan rancangan RKP desa dan DU RKP desa. Ada dua output yang akan dihasilkan oleh tim penyusun RKP desa. Yang pertama, kegiatan yang merupakan kewenangan desa yang dapat dibiayai melalui APBDes, maka kegiatan tersebut akan dimasukkan ke dalam formulir yang disebut dengan form rancangan RKP desa. Kemudian
tersebut yang merupakan kewenangan desa akan dimasukkan ke dalam formulir yang disebut dengan DU RKP Desa. Atau kegiatan yang bukan merupakan kewenangan desa seperti rehab gedung sekolah SD, rehab masjid, dan lain-lain akan dimasukkan ke dalam daftar usulan RKP Desa atau DU RKP Desa yang nantinya akan dibahas pemerintah desa melalui musrembang kabupaten yang dilakukan di masing-masing kecamatan. Kemudian yang keenam, musrembang desa, pembahasan dan penetapan rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa. Artinya setelah rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa selesai, maka tugas tim penyusun menyerahkan rancangan tersebut kepada kepala desa untuk dibahas pada forum musrembang desa. Setelah ada kesepakatan tentang rancangan tersebut pada forum musrembang desa, maka kita masuk pada tahap yang ketujuh, yaitu penetapan rancangan Perdes RKP Desa oleh kepala desa bersama BPD, di mana ini merupakan tahap akhir sehingga pemerintah desa akan melakukan proses legalisasi terhadap dokumen perencanaan tersebut dalam bentuk peraturan desa tentang RKP Desa, yang di dalamnya juga ada DU RKP Desa yang menjadi pedoman dasar untuk melaksanakan kegiatan pada tahun 2023. Kemudian kita masuk pada tahapan penyusunan RKP Desa berdasarkan Permendes nomor 21 tahun 2020. Yang pertama yaitu kepala desa membentuk tim penyusun RKP Desa dimulai pada bulan Juli tahun berjalan. Kemudian pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan yang masuk ke desa. Kemudian yang ketiga, pencermatan ulang RPJM desa yang ada pada sistem informasi desa. Yang keempat, penyusunan rancangan RKP desa dan rancangan daftar usulan RKP desa. Kemudian dilanjutkan pada proses ataupun tahapan yang kelima, yaitu Musdes Perencanaan Pembangunan Desa bertujuan untuk menggali data ataupun informasi dan aspirasi masyarakat dalam penyempurnaan rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa. Artinya Kementerian Desa memiliki semangat perencanaan pembangunan berbasis data yang telah diolah melalui sistem informasi desa atau dalam hal ini SDGs desa ataupun IDM atau Indeks Desa Membangun. Kemudian yang keenam, musrembang desa, pembahasan dan penetapan rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa. Lanjut pada tahap yang terakhir ataupun tahap yang ketujuh, musyawarah desa, penetapan dan pengesahan RKP Desa dan DU RKP